Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang Siakadu Unila. Khususnya ketika ada suatu masalah di mana nilai sudah ada di dalam kartu hasil studi, akan tetapi ternyata nilai tersebut tidak ada di dalam transkrip. Nah, kadang-kadang di dalam penyampaian masalah, pengguna Siakadu kurang menyampaikan informasi yang lengkap sehingga kita harus memperjelas masalah. Jadi misalkan ini ada mahasiswa nilainya tidak ada di dalam transkrip. Nah, kalau seperti ini kan masih belum jelas mahasiswanya siapa, kemudian mata kuliahnya apa. Sehingga kalau informasinya kurang detail, tentu saja kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pada contoh ini saya mengambil data, jadi ini ada salah satu mahasiswa yang kalau kita lihat kartu rencana studinya, ini ada mata kuliah bahasa Inggris profesi, ya. Jadi di KRS ada, kemudian kita lihat di kartu hasil studi, ya ini ada mata kuliah bahasa Inggris profesi dengan nilai A seperti ini. Kemudian kita lihat di dalam transkrip, tentu saja untuk melihat di dalam transkrip sebaiknya kita tidak mencarinya dipelototi satu persatu ya, karena kalau satu persatu ada kemungkinan terlewat. Jadi kita menggunakan fasilitas pencarian ya, saya tekan Ctrl F, kemudian kita masukkan kode mata kuliahnya ya. Di sini warnanya warna apa nih ya? Kalau ketemu kayaknya warna hijau ya. Di sini ada penjelasan frasa tidak ditemukan. Artinya mata kuliah bahasa Inggris profesi tadi di dalam transkrip ini tidak ada. Nah, bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Kita dapat menggunakan menu sunting KRS. Ya, sunting KRS ini sebenarnya banyak banyak gunanya. Bisa untuk dapat digunakan untuk mengisi nilai, kemudian kalau ada mata kuliah yang istilahnya penghapusan mata kuliah, ya, kemudian untuk kasus yang sekarang kita temui. Nah, di sini terlihat bahwa bahasa Inggris profesi, ya, ini adalah statusnya tidak valid, ya. Terlihat di sini bahwa di dalam kolom tidak valid ini kan contrengnya, tanda contrengnya tidak ada ya. Nah, jadi mata kuliah ini tidak masuk ke dalam transkrip karena statusnya tidak valid. Maka kita dapat mengklik detail ini, kemudian edit ya, kemudian validnya di contreng. Ya. Ini selain untuk contreng valid tidak valid, ini juga dapat digunakan untuk mengisi nilai. Kemudian kalau ada mata kuliah yang istilahnya dihapus ya, penghapusan mata kuliah ya, tapi sebenarnya
penghapusan mata kuliah itu dilakukan dengan memberikan tanda dipakai atau tidak dipakai. Kembali ke sini, jadi setelah ini kita klik valid, kemudian klik simpan. Perubahan data KRS berhasil, ya. Kita cek kembali di dalam transkripnya, kita cari, ya ini warnanya di pencarian warnanya biru ya, dan ini datanya ditemukan bahasa Inggris profesi sekarang sudah ada di dalam transkrip mahasiswa. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ada ada penjelasan, oh ini terjadi juga di mahasiswa yang lain, ya. Kita coba cari mahasiswa yang lain. Ya, ini di dalam transkripnya tidak ada ya. Kalau kita cek lagi di kartu hasil studi, ini ada bahasa Inggris profesi. Berarti ada 2 orang mahasiswa ya. Kadang-kadang kemudian ini akan berkembang menjadi, oh ternyata ini terjadi pada satu kelas ya, bukan hanya pada satu mahasiswa. Kalau ini terjadi pada satu kelas, kemudian kita lakukan dengan mengklik apa tadi ya, sunting KRS, ya tentu saja ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Ini kasusnya sama ya, validnya belum ada tanda contrengnya. Nah, kalau seperti ini ternyata kalau dari awal sudah disampaikan ini terjadi pada satu kelas, tentu saja kita tidak menggunakan cara seperti ini. Tapi kadang-kadang disampaikan ada mahasiswa seperti ini ya, maksudnya bahwa nilai di KHS ada, tapi di dalam transkrip tidak ada. Kemudian informasi berikutnya, oh ini terjadi pada satu kelas mahasiswa. Ya. Nah, kalau ternyata ini terjadi dalam satu kelas mahasiswa, maka kita cari kelasnya ya. Jadi ini, dan kalau kita coba cek ya, tadi kita coba cek di mahasiswa yang lain, jadi ini sudah ada 3 ya, 3 mahasiswa. Kita coba cari di dalam transkrip. Ya, ini tidak ditemukan ya. Artinya memang ini terjadi pada satu kelas. Nah, kalau ini terjadi pada satu kelas, maka sebenarnya penyebabnya adalah karena belum melakukan penguncian nilai dan mengumumkan nilai. Atau ya nanti dicoba dua-duanya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ini kan mata kuliahnya bahasa Inggris profesi ya. Di KRS kita copy kode mata kuliahnya dan ini kelasnya kelas C ya. Jadi kita masuk ke kelas kuliah. Kemudian ini ada di jurusan atau program studi apa ya, misalkan ini di program studi biologi, kemudian dicari mata kuliahnya, dapat menggunakan nama mata kuliah atau kodenya, kemudian kita menemukan ya ini bahasa Inggris profesi kelas C. Jadi ini kita klik di paling sebelah kiri ya, ada tanda kotak. Kemudian kita pilih aksi, kemudian umumkan nilai. Kita submit.
Kemudian kita coba kembali di transkrip mahasiswa. Ya, kalau belum ada berarti kita klik lagi, kita coba kunci nilai. Kita cari, ya di sini mata kuliah bahasa Inggris profesi nilai A ini sudah masuk ke dalam transkrip mahasiswa. Kalau misalkan ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau penasaran kita coba di kelas tadi untuk mahasiswa yang lain. Ya. Jadi sekarang mata kuliah ini sudah ada di dalam transkrip mahasiswa yang pada kondisi sebelumnya mata kuliahnya ada di dalam kartu hasil studi tapi tidak ada di dalam transkrip mahasiswa. Demikian tadi penjelasan tentang masalah ketika ada suatu mata kuliah yang ada di dalam kartu hasil studi tapi tidak ada di dalam transkrip. Kalau hanya satu atau dua orang itu dengan melakukan sunting KRS, ya, kemudian dilakukan validasi untuk untuk mata kuliah tersebut, nilai mata kuliah tersebut. Kalau ada dalam satu kelas, maka dilakukan dengan mengunci dan kunci nilai dan umumkan nilai untuk mata kuliah dan kelas yang bermasalah tadi. Demikian penjelasan obrolan kita tentang Siakadu Unila. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.